punya pasangan dijaga baik-baik. Jangan sampai bercerai kayak keluarga gua. Gua cerai sama bini gua. Kenapa? Biasa bini gua minta jadi DJ, gua nggak restuin. Ngeyel banget. Kalau udah bercerai begini, kalau kangen anak tuh. Mau dikata mukanya kayak ulet sagu, tapi dia sayang. Udah susah ketemu karena dia digedein sama emaknya sekarang. Duh, lu kangen bapak gak sih? Pagi-pagi makan kentan. Assalamualaikum dong, wahai mantan. Berani-beraninya lu nongol depan muka gua bawa cowok baru lu. Lu lihat bentukannya kayak apa? Bapak, ini anak kita. Anak gua begini. Kenapa digedein sama lu jadi begini? Tiap hari gua kasih makan nasi sama ikan. Dia maunya ai otok. Dia acak-acak, gua capek. Sekarang lu urusin dia tuh. Lu nyerahin anak ke gua biar lu bisa jadi DJ gitu. Lu bisa keluar-keluar malam. Bohong aja lu pakai dasar-dasar begini. Pasti dalamnya rock mini kan? Sebel banget gua sama lu. Bukan mau jadi DJ. Gua Tapi- pengen deketin sama Brondong, jadi susah kalau bawa sama dia. Lu urusin dia hidup-hidup Aduh. dah. Urusin. Bapak sama ibu udah pisah. Adul mau ikut siapa? Aduh, pilih. Pokoknya Adul kalau ikut bapak tiap minggu mau mancing bebas. Mana lo? Ikut bapak lo. Lo mau pilih siapa? Pilih emak, pilih bapak, apa 01, 02, apa 03? Lagian kita nggak bisa apa co-parenting kayak Gading sama Gisel. Gak bisa. Mereka aja bisa gedein Gembi, masa toples asinan ini kita nggak bisa? Gampang anak segitu bang. Mama, yang mana anaknya? Yang mana anaknya? Cie, udah bapak lama nih. Bapak aku ini. Oh, bapak kamu? Itu anaknya itu tuh. Yang mana? Ngapain, Neng? Apa, Neng? Ngapain, Bang? Emaknya? Bapak orang Pontianak, Bukan apa? palanya kayak pisang kipas. Sembarangan. Tanah tuh, pakai Salah. Lihat. Dia karena dia. Tadi aku lagi main. Jakun aku digituin. Sentil. Kelakuan anak bapak. Lu pasti bohong. Bilang anak gua nyentil jakun lu. Kan dia nggak nyampe. Dia naik ya? Dia naik. Dia niat banget. Dia bawa tangga. Ini. Tuh. Katanya kupingnya dimasukin petasan. Ah. Kenapa nggak disundut? No, didikan lu no. Didikan lu no. Siapa yang ngedidik? Lu. Kan lu baru bawa kemari hari ini. Gua mau masukin barak Kang Dedi. Iya. Dedi Kobuser nolak. Saya sering lihat nih kalau malam nih. Gimana? Kan suka gini kan? Iya, bener. Dari DJ kan dia kan. Nyuci mangkok bubur. Nggak bubur. Tolong diri. Aduh. Tuh kan Pak, anaknya bandel. Gon, anak saya nggak bareng. Anak bapak lenjeh, Pak. Orang saya diem aja di situ, lihat sakit tahu, aduh. Aduh, nggak tahu nih anak bangsa, anak saya gede mau jadi poluan. Polisi. Poluan mah, bondol. Masa gua bondol? Ini ya. Aduh, digarot, aduh sakit tadi digarot. Tuh kan, anak ibu emang begitu, Bu. Emang dia suka cemilin Aduh, tetelan sukanya. nggak boleh gitu ya. Ntar bapak teleponin Asnawi, bapak suruh tekel mau. Adian kan aku nggak ada siapa-siapa, aku Ya, anak, ini anak sendirian. beneran, Pak.
Oh. Saya sama ibunya pisah lama. Cerai. Soalnya saya lagi sibuk ke DJ, Pak. Mending. Aduh, gak ada yang mandi. Gini aja, Pak. Kalau Bapak nggak mau ngurus, saya nggak mau ngurus. Bapak juga pasti nggak mau kan? Iya. Kita kasih ke Pak Ustadz gimana? Jangan, Pak. Sama Bu Ustadz pasti dioper lagi ke jembatan hitam. Bentar. Sebenarnya Pak Ustadz tuh apa sih? Kayaknya semuanya perampungan sama dia. Solusi Pak Ustadz. Ada orang judul Pak Pak Ustadz. Ustadz. Nitip anak Pak Pak Ustadz. Ustadz. Pemerintah kemana? Pak Ustadz. Ustadz. Indahnya Ramadan. Berkah. Kita masuk segmen tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Oke, laki-laki sekarang. Boleh, silakan berdiri, sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Faizal. Jadi saya izin bertanya Pak Ustadz. Ketika kita angka perceraian di Indonesia ini kan belakangan ini mulai melonjak nih Pak Ustadz. Nah kira-kira ketika orang tua kita bercerai, nah Orang maka... tua bercerai, bukan orang tua kita ya. Ya orang tua bercerai, maka kira-kira hak asuhnya tuh bakal menjadi kewajiban dari ayah atau ibu nih Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, silakan Ustadz. Baik, satu hal buat kita lihat dulu kasusnya. Kalau ibu meninggalkan rumah, berarti dia sudah meninggalkan haknya untuk pengasuhan. Ya, karena dia sudah meninggalkan. Kecuali kalau memang perceraian secara baik, lalu disepakati, kalau anak itu masih bergantung sama ibunya, maka tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau udah bisa, udah mapan, udah mampu, maka dia bisa memilih apakah ke ayah atau ke ibu. Anak yang masuk, maaf, 5 tahun, masih perlu sama dekapan seorang ibu. Tapi berbicara tentang pengasuhan, nah apakah itu tetap wajib ayah? Tanggung jawab tetap dua-duanya. Kewajiban tetap dua-duanya. Jadi tidak ada melepaskan diri dari tanggung jawab. Karena tidak ada mantan anak. Yang ada mantan istri, mantan suami, tapi mantan anak tidak ada. Maka tanggung jawab terhadap anak tidak boleh kamu aja, tidak. Dua-duanya bertanggung jawab. Kewajibannya, dua-dua berkewajiban. Maka mungkin kalau tempat tinggalnya pun kita harus lihat dia berada di mana dulu. Sesuaikan kemauannya anak. Jadi dua-duanya tetap bertanggung jawab buat anak ya Ustadz? Tapi lihat juga kebutuhan daripada anak itu. Dia masih lebih butuh dengan ayahnya karena yang bertanggung jawab adalah ayahnya dan sebagainya. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Wah, jadi jelas sekali bahwa kalau perempuan yang keluar rumah dia sudah melepaskan. Dia melepaskan karena wakarna fi buyutikum, sebaiknya wanita berada di rumah. Baik, terima kasih Ustadz buat ilmunya. Sekarang kita mau lihat Anwar. Ada apa Anwar? Sekarang enggak kan? Penonton! Aku mau jadi pahlawan di Lebaran tahun ini. Jadi pahlawan gimana sih maksudnya kan, Wak? Jadi gini, aku mau ngelindungin kamu, Cie. Jadi kan sebentar lagi mau Lebaran, ya kan? Bareng sama ke my family, big family, ya kan? Kadang kamu tau gak sih, kita suka ketipu kalau misalnya kita tuh mau makan kaleng kongwan, terus isinya tuh rengginang atau beneran kongwan nih. Iya kan? Masih mending rengginang, kadang isinya jarum sama benang. Gitu. Nah makanya sekarang aku tuh mau ngasih campers ya buat semua orang ya. Kongwan assorted biskuit yang banyak banget buat keluarga. Nih, tara, tuh. Jadi biar nanti pas lagi Lebaran semua kaleng kongwannya itu ya di rumah aku isinya tuh beneran biskuit kongwan, no tipu-tipu. Kongwan assorted biskuit tuh yang legend itu kan, Kanwar? Bener banget. Ya nih, aku
kasih tahu buat kamu sama yang lain ya. Di dalam kaleng Kongwan assorted biskuit ini sudah ada 13 varian biskuit yang beda-beda. Ada Kongwan wafer klasik, terusnya juga ada Marie Special, ada cream crackers ya kan, ada cheese crackers, ada lemon puff dan masih banyak lagi. Apalagi ya, selama lebih dari 56 tahun itu rasanya itu nggak pernah berubah, benar-benar konsisten. Iya, konsisten enak. Dan pastinya dibuat dari bahan berkualitas dan diolah secara higienik. Kalau gitu sih aku juga mau nih bakal bagi-bagi Kongwan assorted biskuit ini buat keluarga besar aku kan, Wah. Wajib banget dan harus ya, karena kamu tahu ada 2 ukuran nih. Ada yang red segi versi lebih besar yang ini, dan ada red mini buat yang lebih praktis. Yang ini aku kasih buat kamu 1 sama buat keluarga kamu. Kasih. Terusnya ya, ngomongin soal bagi-bagi ya, Kongwan juga lagi bagi-bagi hadiah. Caranya gampang banget, mana kameranya? Oh, dia di sini. Caranya gampang banget, tinggal call me ya. Nomornya di bawah ini. Betul. Kalau kita bilang rayakan bersama Kongwan, jawabnya Kongwan untuk semua. Rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua. Bagus. Dari siapa di mana? Dari siapa di Eva mana? di Kebumen. Oh iya Siapa sih. dia? Raisya Eva di di Kebumen Kebumen. kata Iya dia. aja dia nggak tahu. Bisa dong nggak? Ini kan cewek tua munduran. Marisha, disimak pertanyaannya baik-baik ya. Iya. Ada berapa sih isi biskuit dalam kaleng Kongwan? A, 13 varian berbeda yang enak semuanya. B. Dua kayak aku. yang pernah kamu doain. Jawabannya apa, Neng? Jawabannya A, 13 varian yang berbeda yang enak semuanya. 1 juta rupiah bersama Kongwan. Ini kameramen centil banget, anakku lagi pilek di rumah. Penonton! Penonton! Rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua. Hakikat dari kesabaran itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah. Tapi ingat, sabar itu bukan hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menerima ujian dari Allah. Tapi bagaimana kita menjadikan sabar itu mengantarkan kita untuk makin dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh orang sabar itu dekat dengan Allah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Menjadilah orang yang mulia dengan lewat jalur kesabaran. Semua ibadah membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan tahap bentuk kesabaran. Sebelum, ketika, dan setelah menjalani. Baiklah, kita ikuti jelang berbuka puasa. Cedea crab stick, tasty and good quality. Cedea ikan olahan bermutu. Setiap momennya rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua. Selamat berbuka puasa. Syukurlah karena kita diberikan nikmat yang luar biasa. Ramadan Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad dipendek umurnya. Maka dengan adanya bulan Ramadan seluruh amal ibadah umat Nabi Muhammad SAW dikali 70. Semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Barang siapa yang menghatamkan 1 kali Quran di bulan suci Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali. Barang siapa yang salat di bulan suci Ramadan, salat fardu, bagikan 70 salat fardu di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, bagikan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu,
gunakanlah, manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan penuh, dengan banyak kebaikan. Karena kenapa? Seluruh amal ibadah manusia dilipat gandakan oleh Allah. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, salat tarawih, perbanyak sedekah. Ingat, perbanyak zikir dan doa, perbanyak itikaf, apalagi di 10 akhir Ramadan ini. Jaga mulut kita, perbuatan kita selama berpuasa. Apalagi bersegeralah untuk berbuka dan akhirkan sahur. Apalagi yang harus diperbanyak? Perbanyak untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Kalau kita berbuka, berbagilah. Karena itu bagian dari pahala mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada lagi, yakni perbanyak berbagi kepada sesama. Ada di ending Ramadan ini namanya zakat fitrah. Ada zakat harta. Meskipun zakat harta itu dikeluarkan sekali setahun, tapi menempatkan zakat harta itu di bulan suci Ramadan supaya mendapatkan keberkahan lebih banyak. Jangan sampai ada di tanggal 1 Syawal ada orang tidak punya beras di rumahnya. Makanya zakat fitrah itu dikeluarkan di malam takbiran supaya di tanggal 1 Syawal semua orang kenyang. Berbagilah. Karena berbagi itu wa ma anfaqtum min syai'in wa yuhlifuhu. Allah ganti lebih banyak daripada itu. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100. Sedekah kepada keluarga pahalanya 1000. Sedekah kepada anak 10.000 kali lipat pahalanya. Sedekah kepada orang tua sebagai bakti maka 100.000 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Ayo tempatkanlah berbagi itu dengan lihat. Karena ikhlas terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti dan tidak mengungkit 5 syarat daripada sedekah. Semoga sedekah kita berberkah. Berkah apa? Menambahkan, bertambah kemuliaan daripada harta kita. Dan berdoalah, semoga ini bukan zakat aku yang terakhir. Berikan aku rezeki agar aku bisa zakat harta, zakat fitrah di tahun yang akan datang. Amin, amin, amin. Ya Allah. Amin. Raihlah keberkahan Ramadan ini dengan bertambah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Saksikan terus indahnya Ramadan setiap hari. Jam 4 sorenya di Trans TV. Indahnya Ramadan. Berkah.